Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sabar Darono di channel Belajar Online Mandiri. Kali ini kita akan belajar agama Islam kelas 10, yaitu bab 3, manfaat dan hikmah berakhlak mulia. Ini bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara klik subscribe. Tenang aja, subscribe itu gratis, tidak berbayar, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Oke, kita akan menuju materi belajar ya. Adapun materi belajar pada kesempatan kali ini, kita akan membahas meningkatkan kemampuan mengontrol diri, menanamkan perilaku husnuzon atau berprasangka baik dalam kehidupan, serta menciptakan persaudaraan atau ukhuwah dalam kehidupan. Meningkatkan kemampuan mengontrol diri. Oke, coba kita amati gambar berikut. Ini ada sebuah gambar di mana terjadi tawuran antar pelajar. Kemudian di sebelahnya ada seorang anak yang sedang dipukul sama orang tuanya atau bapaknya. Nah, ini ada pelajar, bakalan kita amati tawuran, terjadi tawuran. Nah, ini ada seorang tua lagi mukul pada anaknya. Oke, setelah kalian amati, apa yang menyebabkan pelajar melakukan tawuran? Oke, apa yang menyebabkan pelajar melakukan tawuran? Kemudian, bagaimana karakter pelajar yang suka melakukan tawuran? Yang ketiga, apa yang terjadi pada anak saat diperlakukan dengan keras oleh orang tuanya? Oke, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara menuliskan komentar di bawah video ini. Itu relatif tergantung pandangan kalian ya. Oke. Jadi, apa yang menyebabkan pelajar melakukan tawuran? Kira bagaimana karakter pelajar yang suka melakukan tawuran? Dan pertanyaan yang terakhir adalah apa yang terjadi pada anak yang selalu diperlakukan keras oleh orang tuanya. Oke. Akibat dari tidak mampu mengontrol diri, jadi jika kita tidak mampu mengontrol diri, akan mengakibatkan ada beberapa hal. Pertama, dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, melupakan kemarahan dapat meningkatkan risiko jangka panjang dari berbagai penyakit seperti jantung, stroke, serta melemahnya sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita suka marah-marah, itu bisa menyebabkan serangan jantung. Setelah serangan jantung, nanti terus marah bisa stroke dan sistem kekebalan tubuh akan menurun. Ya, jadi dari segi kesehatan salah satunya itu. Yang lainnya, banyak bagian tubuh jadi rusak karena terlalu sering marah. Jadi kalau kita sering marah, ada bagian tubuh yang rusak, terutama saraf-sarafnya. Ada saraf-sarafnya rusak, putus, rusak, sehingga akan merusak bagian tubuh. Selanjutnya, suasana hati yang keruh dapat mengganggu sirkulasi darah ke otak. Jadi hati kita yang lagi marah itu terus-terusan marah terus, maka asupan darah kita ke otak akan terganggu sehingga bisa menyebabkan stroke. Sebenarnya stroke. Selanjutnya, ketika emosi kita yang tidak terkontrol, denyut jantung akan semakin cepat dan tekanan darah akan meningkat. Aliran darah ke otot juga mengalami kenaikan, membuat emosi terbakar dan keinginan berkelahi semakin kuat. Ya, hal ini dapat mengakibatkan pikiran menjadi tegang. Ya, ke emosi dan jantung itu akan semakin cepat dan tekanan darah akan meningkat.
Dan ini menyebabkan kalau semuanya jantungnya kuat adalah serangan jantung. Akibatnya juga serangan jantung. Nah, ini juga bisa mengakibatkan pikiran menjadi tegang. Dari segi kesehatan, ini ada 4 hal yang merugikan kita. Ini hanya 4 ya, masih banyak lagi sebenarnya. Oke, kemudian dari segi sosial. Dari segi sosial, yang pertama, dia jauhi oleh orang-orang sekelilingnya. Karena orang lain merasa takut oleh emosi yang meledak. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri, jadi orang-orang sekitar kita pasti menjauhi kita. Karena kita sering tidak bisa mengontrol diri dengan emosi kita. Kedua, orang yang tidak mampu mengontrol diri cenderung sulit untuk disiplin, sehingga dalam pergaulan sosial kurang dipercaya untuk diberi jabatan tertentu. Jadi akibatnya hidupnya kurang progresif. Yang ketiga, jika tidak mampu mengontrol diri, akan mengalami kesulitan mengadakan hubungan sosial dan berkomunikasi dengan orang lain. Akibatnya sulit untuk diajak bekerja sama atau dijadikan mitra dalam mengerjakan sesuatu. Orang emosional tidak bijaksana serta picik dan cenderung menyalahkan orang lain. Nah, ini kalau orang yang tidak bijaksana, suka emosional, biasanya ada apa-apa pasti nggak mau, dia merasa salah, pasti dia menyalahkan orang lain. Oke. Lalu dari segi agama, menjauhkan dari rahmat dan barakah Allah SWT. Orang yang mudah emosi, tidak bisa mengontrol diri, itu rahmat dan berkah dari Allah SWT akan orang yang tidak mengontrol diri menunjukkan lemah keimanannya. Jadi orang yang emosi itu berarti imannya lemah. Kemarahan adalah ketegangan jiwa yang muncul akibat penolakan terhadap apa yang tidak diinginkan, atau bersekuku dengan pendapat tertentu tanpa melihat kesalahan yang dialami atau kebenarannya. Hal itu menandakan bahwa orang tidak mampu mengontrol diri, berarti menjauh dari kebenaran yang sesungguhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut dengan menanamkan perilaku berprasangka yang baik dalam kehidupan, atau istilahnya husnuzon, berbaik sangka, atau istilah kerennya positive thinking, atau berpikir positif. Oke, akan mengakibatkan kita memiliki akhlak yang terpuji. Oke, jadi kalau ini husnuzon, berbaik sangka atau berprasangka baik, akan menimbulkan akhlak yang terpuji. Tetapi kalau suuzon, berprasangka buruk atau berburuk sangka atau negative thinking, akan menyebabkan akhlak yang tercela atau tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji. Macam-macam berbaik sangka. Pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada sesama manusia. Jadi berbaik sangka ada 3, kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada semua manusia. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan segala isinya, yang berkehendak atas segala sesuatu. Oke, misalkan kita ikhlas menerima cobaan dari Allah, sabar menerima segala ketentuan Allah, bersyukur atas segala ketentuan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi berbaik sangka kepada Allah, salah satunya adalah ikhlas menerima cobaan, sabar menerima segala ketentuan Allah, dan bersyukur atas segala ketentuan Allah. Berbaik sangka kepada diri sendiri, kita bisa selalu berbaik sangka kepada diri sendiri. Di antaranya, kita harus berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya kita harus percaya diri. Setelah itu, tentu kita harus giat dalam menuntut ilmu serta berinisiatif. Berbaik sangka kepada sesama manusia.
Oke. Sebagai makhluk sosial, mewujudkan ketentraman kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini ada beberapa manfaat berbaik sangka dan kerugian berburuk sangka. Berbaik sangka pertama bermanfaat atau berdampak positif, akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, jika kita berburuk sangka, maka kita akan menimbulkan dampak negatif, yaitu kehidupannya akan merugi, pergaulan terbatas terhadap sesama, dan terkadang melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, cara memupuk sifat berbaik sangka. Pertama, jelas kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita beribadah, kita sholat, kita berdoa, kemudian mempererat tali persaudaraan dengan sesama. Kita berbaik sangka kepada teman sehingga mempererat tali persaudaraan sesama. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan misalnya berkelahi, itu dilarang oleh agama. Melakukan perbuatan-perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita mengaji. Itu cara memupuk sifat husnuzon. Manfaatnya ya, menciptakan persaudaraan atau ukhuwah dalam kehidupan. Salah satunya bermusyawarah dan memilih orang yang bertakwa dan berakhlak karimah sebagai pemimpin, telah menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, bersikap sopan dan lemah lembut, menjalin hubungan silaturahim dan melakukan proses rekonsiliasi atau perdamaian, dilarang memanggil dengan panggilan tidak baik yang dapat merendahkan martabat orang bersangkutan. Ini misalnya kita memanggil orang dengan binatang B, ya itu nggak bagus. Memanggil dengan julukan gelar-gelar yang jelek itu tidak bagus. Semangat berkorban untuk kepentingan ukhuwah. Oke, saya rasa pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.